Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami kembali boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami rindu Engkau boleh berbicara kembali kepada kami Tuhan. Biarlah sungguh firman-Mu, kebenaran-Mu yang boleh membebaskan kami. Yang boleh memerdekakan kami Tuhan. Seringkali kami ini lelah di dalam hidup ini. Karena kami merasa terbelenggu. Kami merasa tidak ada satu kebebasan dan kelepasan. Tapi biarlah Tuhan pada sore hari ini kami mengundang untuk Roh Kudus boleh datang. Roh Kudus boleh berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan Kau boleh pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Terima kasih Kau boleh urapi dan biarlah firman ini boleh mengubahkan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Ya, sekali lagi selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini kalau lihat wajah-wajahnya yang kemarin banyak di sini ya. Dan juga mungkin ada yang baru juga ya, yang kemarin gak hadir. Saya ucapkan selamat datang. Ya, tanpa terasa ini udah hari keempat ya Pak Rusdi ya. Rasanya lelah juga. Tapi sukacita sekali ya. Karena saya melihat jemaat yang tidak banyak sekali tapi ini sangat cukup sekali ya. Itu bisa benar-benar rindu untuk bisa datang ketemu saya pribadi bisa terbuka ya. Dan bisa punya satu semangat untuk mau dipulihkan ya. Dan saya percaya, saya berdoa ya apa yang sudah kita lakukan ini benar-benar bisa diteruskan ya. Nah sore hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang mungkin agak jarang biasanya dibahas di dalam gereja. Itu tentang emosi ya, emotional prisons ya, penjara emosi. Makanya seringkali di penjara jadi jarang ditemui ya. Dan saya harapkan ya kita akan belajar tentang emosi ini bisa mengerti sehingga mungkin ada di antara kita semua yang mengalami satu masalah tentang emosi ini bisa mengalami satu kelepasan ya. Kalau kita bicara tentang emosi sekali lagi ya, khususnya dalam dunia kekristenan, ini hal yang positif yang negatif. Kebanyakannya negatif ya, kamu jangan emosi dong ya. Kok emosi banget? Jadi sepertinya kata-kata itu sudah banyak kita dengar sehingga kata emosi itu kurang terlalu dihargai. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kalau Anda dengar kata emosi konotasinya positif negatif? Negatif. Ya, sehingga itulah yang sebenarnya membuat kita ini memiliki satu emosi yang tidak sehat. Dan artinya tidak sehat, terpenjara, terkurung, terbelenggu. Ya, tidak ada satu kebebasan. Sekali sorry ya suara saya agak stereo. Ini udah mending ya hari ini ya. Dari kemarin udah parah sekali. Oke. Ya, saya mau coba kita renungkan kalau bicara dengan emosi ini. Apakah emosi atau perasaan yang muncul yang Anda sering alami terakhir ini? Kira-kira apa ya? Yang very strong emotion yang kita selalu rasakan terakhir ini, berapa 3 bulan terakhir ini misalnya. Apa kira-kira? Diam itu artinya apa ya? Terlalu banyak ya. Kira-kira emosi apa yang kita terakhir alami? Misalnya? Marah. Terakhir aku ini marah pengennya tuh. Ya, lihat hal kecil pengennya marah. Mungkin itu satu. Yang lain apa lagi? Stres, ya. Stres. Apa lagi? Takut. Betul. Aku ini gak tahu kenapa sering kali mengalami ketakutan. Kecemasan. Kekhawatiran. Waduh, thank you Denny, ya. Ini apa? Minuman orang tua ya. Nah jadi muncul emosi-emosi ya. Apalagi emosi yang tadi selain yang disebutkan? Khawatir. Sakit hati. Ya. Nah kalau kita lihat ya tadi barusan dengar ini. Emosi-emosi yang muncul itu emosi yang positif negatif.
negatif. Ya tentu saja Anda lihat emosi itu negatif. Kenapa nggak ada yang bilang, aduh terakhir ini emosi yang muncul tuh bahagia, peaceful. Benar nggak? Karena yang sering muncul dalam bicara emosi itu adalah negatif. Makanya pengertian emosi itu selalu dengan negatif. Nah biasanya Anda kalau menghadapi emosi-emosi tadi, kalau marah, kecewa, sakit hati, khawatir, itu apa yang Anda lakukan? Hah? Makan katanya, iya. Udah makan tambah marah lagi ya. Karena makanya dikasih tempe. Nah kita akan belajar ya. Sebenarnya emosi itu apa? Nah emosi itu apa sebenarnya ya? Kita lihat bahwa dari satu definisi. Emosi itu adalah suatu reaksi atau suatu respon, suatu tanggapan otomatis terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang spesifik terjadi sekitar kita. Jadi menarik ya. Wah ternyata emosi itu ternyata apa? Otomatis. Kalau otomatis itu bisa diatur nggak? Nggak bisa. Muncul begitu aja, suka nggak suka, sadar nggak sadar, emosi itu akan muncul terhadap satu kejadian tertentu, ya. Jadi misalnya, Anda lagi jalan, tiba-tiba ketemu binatang buas, otomatis emosi yang muncul adalah takut. Nah itu, ya. Anda tiba-tiba diperlakukan tidak adil. Emosi yang muncul langsung marah. Anda ditinggalkan oleh orang yang sangat Anda kasihi. Otomatis emosinya sedih. Nah ini sekali lagi ya. Jadi ternyata kalau orang jangan emosi gimana? Karena ternyata dikatakan definisinya emosi adalah satu reaksi, suatu respon yang otomatis timbul. Jadi nggak bisa sebenarnya tuh dihilangkan. Tiba-tiba ya saya ketemu ditinggalkan orang yang sangat saya kasih, tidak ada kesedihan. Ya, tapi ada juga nanti orang yang sebenarnya tidak bisa merasakan emosinya. Itu beda halnya ya. Karena emosi itu perlu, karena itu ada dorongan untuk bertindak saat menghadapi situasi positif maupun negatif. Jadi kalau Anda mendapatkan sesuatu yang baik, otomatis emosinya adalah bahagia, girang, sukacita. Kalau Anda kehilangan sesuatu, ya tadi, sedih. Nah dalam kehidupan kita harus melihat bahwa ini adalah sesuatu yang normal. Sesuatu yang normal, otomatis, alamiah. Ya, karena apa? Karena dengan kita punya emosi, itulah yang membedakan kita dengan binatang atau dengan binatang pun saya pikir ada emosinya. Kayak anjing, kucing gitu, dia punya emosi. Dengan tumbuh-tumbuhan misalnya, itu nggak punya emosi. Robot segitu pinternya, itu nggak punya emosi. Tapi manusia itu diberikan emosi. Jadi kalau kita lihat ya, emosi itu sebenarnya yang pertama ya kita tahu, itu adalah anugerah Tuhan yang indah dalam hidup manusia. Karena itulah satu privilege, satu hal yang diberikan Allah kepada kita sebagai ciptaan yang paling tinggi. Itu emosi. Yang kedua, emosi itu ada yang positif, ada yang negatif. Betul ya? Satu paket. Emosi positif itu bagus jelek? Bagus. Emosi negatif? Emosi positif bagus, emosi negatif? Kadang bagus, kadang jelek. Nah saya katakan emosi positif pasti bagus gak? Depend gimana? Tergantung situasinya. Anda ke rumah duka, ya orang lagi sedih nangis. Wah puji Tuhan, haleluya, bersuka cita. Itu bagus gak? Gak bagus. Lihat orang kesulitan, kesusahan, Anda senang. Itu gak bagus. Jadi baik emosi positif maupun emosi negatif itu satu paket. Bisa bagus, bisa jelek. Ya, muncul secara alamiah, spontan dan otomatis. Tadi udah saya katakan ya. Jadi sekali lagi bahwa emosi itu adalah valid. Gak ada emosi yang tidak valid.
Karena itu semua adalah ciptaan Tuhan. Dan semua emosi itu tujuannya baik. Bayangkan kalau Anda nggak punya emosi takut. Ya, yang simpel aja. Anda nyeberang jalan. Ya, nggak punya tuh emosi takut. Bablas saja tuh mobil lalu lalang. Biarin. Tabrak orang. Jadi ternyata Tuhan ciptakan kita, berikan anugerah kita, baik emosi positif maupun emosi negatif itu ternyata tujuannya baik. Kalau Anda diperlakukan tidak adil, Anda tidak marah, ya itu pun tidak akan membuat orang lain bertobat. Kemarin cerita sama Ibu Flora, saya ini galak loh katanya. Saya bukan galaknya, tapi saya marah kalau lihat ada sesuatu yang tidak baik. Betul nggak? Nah, itu bukan berarti selalu yang negatif. Tanpa mengalami emosi yang negatif, kita tidak akan pernah menghargai emosi yang positif. Coba bayangin dalam hidup Anda, semuanya tuh happy, semuanya tuh berjalan dengan baik. Apakah Anda bisa benar-benar berbahagia enggak? No. Ya, tapi kalau Anda mengalami satu problem, Anda stres tadi, Anda kecewa, Anda marah, tapi kemudian itu berlalu, Anda bisa merasakan sukacita yang lebih lagi. Thank you Lord. Anda benar merasakan sakit, ya, tiba-tiba sembuh dari sakit. Sukacitanya lain. Ya, jadi ini menarik, tanpa mengalami emosi negatif kita tidak akan menghargai emosi yang positif. Jadi saya suka kasih ilustrasi ya. Kalau seumpama misalnya ya, lukisan. Saya misalnya suka warna misalnya kuning, biru ya. Saya nggak suka warna coklat, hitam. Saya lukisannya tuh selalu kalau saya ngelukis cuma warnanya biru sama apa kuning sama hijau misalnya. Ya. Dengan kalau kita lukis sesuatu ya dengan warna yang kita suka ya dan campur dengan warna yang nggak suka, mana yang lebih beautiful? Yang komplit. Ya, ada warna yang kita suka, ada yang nggak suka, ada warna putih, segala warna ada dan itu lukisan menjadi satu indah. Jadi demikianlah dengan kehidupan kita. Tuhan ciptakan kita ini supaya kita bisa memiliki satu kehidupan yang indah. Bagaimana Anda bisa merasakan keindahan kalau Anda tidak melihat, merasakan hal-hal yang negatif? Bagaimana Anda bisa merasakan keindahan kalau negatif semua? Nah, inilah yang terjadi. Ya, jadi kita lihat dan ini sangat sesuai dengan firman Tuhan di dalam Ekklesiastes itu Pengkhotbah 3 ya. Ayat 1 dikatakan segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, ayat keempatnya ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk bergembira. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Ya, boleh dibaca ya. Coba satu orang tolong bacakan deh biar ini. Ayat yang keempat aja, silakan. Supaya saya bisa minum dulu. Pengkhotbah 3 ayat yang keempat. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, silakan. Wow, ada waktu untuk apa? Yang pertama menangis. Berapa banyak di kita yang suka orang menangis? Ada nggak? Jangan nangis, cengeng gitu aja nangis. Nangis tuh sesuatu yang kadang-kadang tuh kita nggak nyaman. Betul nggak? Tapi di dalam Pengkhotbah ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Berarti boleh. Ada waktu apa setelah itu? Tertawa dan meratap. Tertawa dan sedih. Nah ini memang kadang-kadang kita dalam bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Benar nggak? Janganlah khawatir, janganlah takut. Berarti nggak boleh. Kalau emosi negatif itu hindari. Kalau emosi positif, jadi orang Kristen itu dalam setiap situasi tidak boleh mengalami emosi yang negatif. Tanpa sadar seperti itu ajarannya.
Ya, coba Anda pikirkan. Anda di dalam mendidik anak-anak, ya. Kalau dia meratap, suka nggak? Enggak. Kalau dia menangis, padahal itu adalah satu anugerah Tuhan. Nah, ini yang kita perlu mengerti. Kalau itu pemberian Tuhan, itu ada sesuatu yang baik. Tapi balik lagi memang budaya kita yang seringkali menganggap bahwa emosi negatif is wrong. Ya, kalau Anda selalu punya satu positif aja gitu, Anda tidak akan memiliki sesuatu yang lengkap. Ya, nah seringkali orang menyaburkan antara emosi dengan perasaan itu sama nggak? Sama nggak? Nggak. Bedanya di mana tuh? Ya, emosi saya takut, perasaan saya takut. Emosi saya gembira, perasaan saya gembira. Jadi sama nggak? Serupa, tapi tidak sama. Ya. Nah, ini yang kita perlu mengerti. Kenapa saya katakan? Karena seringkali emosi dan perasaan itu disamakan. Padahal kenyataannya bisa beda. Ya. Perasaan itu adalah satu pengalaman yang subjektif. Disadari sepenuhnya. Ya. Perasaan itu bisa ditekan, bisa disembunyikan, dan bisa dipenjarakan. Ya, nah ini. Jadi makanya ada orang yang disebut dengan mati rasa. Ketemu orang yang happy, yang apa dia diam. Mengalami kesedihan juga diam. Itu perasaannya udah tumpul. Ya, sebenarnya emosinya ada. Ya, contoh tadi misalkan ditinggalkan oleh orang yang dikasih. Itu emosinya pasti sedih. Tapi dia lawan, enggak, aku enggak boleh sedih. Maka perasaannya sudah tumpul, tidak lagi merasakan kesedihan. Ya, melihat orang yang teraniaya atau apa. Ya, kasihan. Tapi dia tutup. Jadi perasaan itu seperti on off. Bisa diatur. Kalau emosi itu muncul otomatis begitu menghadapi sesuatu. Tapi dari emosi yang muncul ini, apa kita mau merasakannya atau kita mau memenjarakannya? Makanya tadi kata emotional prisons. Pada saat kita menekan emosi kita tidak mau merasakannya. Itulah yang sebenarnya dikatakan dengan kita sudah memenjarakan emosi itu. Makanya kita merasa tidak bahagia. Kita merasa hidup ini tuh ada sesuatu yang menyumbat. Ya, jadi kita harus tahu bahwa prinsipnya perasaan yang benar itu adalah sesama dengan emosinya. Kalau Anda mengalami emosi sedih, ya nangis. Kalau Anda mengalami emosi yang positif, ya ketawa, berbahagia. Jangan dibalik. Ya, dalam konseling saya sering menemukan orang cerita masa lalu yang sangat menjadikan. Tapi sambil tertawa. Dulu ya saya tuh dipukulin habis-habisan sama papa saya tuh. Nah, ini ada sesuatu yang tidak sinkron antara emosi dengan yang dia rasakan. Ada orang yang cerita tentang satu tragedi tapi mimik mukanya ketawa-ketawa. Nah, ini ada yang gak sinkron. Berarti ada sesuatu yang tidak sehat. Kemarin kita belajar ya tentang inner child. Seperti tadi ya. Banyak orang yang menunjukkan perasaannya hebat, oke. Padahal di dalamnya dia bergumul. Nah, itu yang kita lebih mengerti. Kenapa? Jadi bukan emosinya tapi feelingnya yang diatur. Makanya kita menjadi orang yang pura-pura pakai topeng dan capek akhirnya. Ya, jadi saya harapkan mulai hari ini kita semua tuh mau belajar untuk bisa menyatakan perasaan kita otentik sesuai dengan emosi yang ada. Ya, tentu saja ya kemarin kita sudah belajar bahwa banyak hambatannya karena kita dulu ada inner child misalnya good soldier.
Good soldier harus tampil sempurna, harus tampil baik. Tidak boleh ada cacat dan sebagainya. Maka dia meskipun emosinya lagi down, lihat keluarganya berantakan, wah perasaannya dia sepertinya tidak ada apa-apa. Bagus gak? Kelihatannya bagus, wah kuat. Tapi sebenarnya dia tidak sehat. Ya, jadi perasaan yang benar adalah perasaan yang sama dengan emosinya. Lah Roma 12 ayat 15 dikatakan, rejoice with them that do rejoice. And weep with them that weep. Jadi Anda harus menyatakan perasaan yang sama dengan emosinya. Jangan lagi sedih pura-pura gembira. Jangan lagi gembira pura-pura sedih supaya dikasih duit. Ini yang sebenarnya nggak sinkron, nggak bagus. Ya, firman Tuhan itu luar biasa. Semua jawabannya udah ada di Alkitab. Ya, kalau nggak boleh nangis, kenapa ada kata weep with them that weep. Jadi sekali lagi jangan ngelarang anak untuk tidak boleh nangis. Jangan ngelarang anak untuk bersedih. Kalau marah boleh nggak? Boleh nggak? Kok ragu-ragu nih? Boleh. Benar. Senang gak kalau dimarahin? Hah? Jadi boleh tapi gak suka gimana? Marah tuh dosa gak? Hah? Enggak. Tapi anak gak suka ya? Nah ini akan kita bicarakan nanti ya. Jadi seringkali kata emosi, kata marah itu negatif. Sebenarnya kalau kita tahu caranya ya, itu sebenarnya tidak haruslah negatif. Saya selalu kasih ilustrasi misalkan kayak uang. Uang itu berkat atau kutuk? Hah? Berkat. Tapi bisa gak uang itu jadi kutuk? Orang gara-gara punya uang itu bisa jadi berantem. Orang gara-gara punya uang bisa judi dan melakukan dosa. Bisa gak? Bisa. Jadi uang itu bagus atau buruk? Bisa bagus, bisa buruk. Apa yang membedakan? Cara pakainya. Cara mengelolanya. That's the key. Ya. Uang itu bisa jadi berkat dan bisa jadi tergantung bagaimana dia mengelola uang itu. Demikian pula sama dengan emosi. Emosi negatif, emosi positif bisa bagus, bisa jelek. Tergantung bagaimana kita bisa manage emosinya itu. Makanya perlu kita belajar bagaimana saya bisa mengelola emosi saya. Ya, marah itu selalu negatif karena budaya kita. Kalau marah tuh naik nadanya 2 oktav tadi. Padahal marah tuh nggak harus naik nada. Marah itu harus disertai dengan pukulan tangan. Itu yang bikin dosa. Ya. Jadi intinya adalah sebenarnya marah yang sehat itu adalah marah yang membuat orang lain menjadi lebih baik. Tapi marah yang membuat orang lain terluka itulah yang menjadi marah. Marah itu dosa. Jadi saya tanya kalau saya marah bikin anak saya ini tambah baik tambah buruk. Kalau tambah baik berarti saya melakukan marah yang benar. Terluka enggak? Ya kadang-kadang baik tapi terluka lagi. Nah itu enggak ya. Ada 6 jenis emosi yang perlu kita, kadang-kadang orang juga gak ngerti. Emosi itu apa sih? Gimana perasaan kamu hari ini? Gak tahu ya, pokoknya gak enak aja. Ya, nah mungkin karena kita jarang bicara tentang soal emosi atau perasaan. Jadi kalau kita lihat ada sebenarnya minimal ya, ada 6. Ada perasaan itu ada happy, ada sad, ada angry, surprise, scared, atau disgusted. Jadi kalau Anda nggak tahu apa yang Anda rasakan tadi terakhir ini, just look at this, pilih 1 dari 6. Apa yang paling strong emotion muncul? Apa saya lagi happy, saya lagi sad, angry, anxious, dan sebagainya. Ya supaya kita bisa, kalau kita nggak mengenali apa yang kita rasakan, kita nggak bisa mengelolanya. Ya, jadi supaya kita bisa mengelola, kita harus tahu dulu apa yang saya rasakan saat ini. Ya, sesuai enggak dengan emosi saya.
Ya, emosi itu penting. Ya, karena kalau emosi itu akan mengontrol pikiran dan perbuatan kita. Contohnya ya, kalau saya sekarang lagi seneng ya, apapun yang dilakukan itu kayaknya tuh baik. Betul nggak? Tapi kalau hati saya lagi marah, lihat orang lain yang baik yang gimana pun tetap kelihatannya jelek. Contoh misalnya ya, kalau Anda misalnya di kantor ya, dimarahin bos, marah padahal Anda nggak salah. Kemarahan itu ya begitu Anda pulang ya, istri Anda yang sebenarnya juga baik-baik, kalau gimana cuma nawarin makanan, gimana Pak mau makan sekarang? Gak usah tanya-tanya, nanti aja. Marah. Ya. Jadi emosi dia yang gak benar tuh mengontrol pikiran dan perilakunya. Jadi perilaku dia tidak baik sama istrinya. Istrinya digituin kira-kira emosinya gimana? Ya terganggu juga, dia jadi marah juga. Gue gak salah, gak apa malah diperlakukan begitu. Anaknya nanya, Mami ini PR gimana? Udah jangan tanya-tanya, ke sana masuk kamar. Kena. Anaknya juga bingung loh. Si Mami kenapa ditanya kok malah marah? Lihat anjing kesayangannya lewat ditendang gapuk-gapuk. Nah itu yang seringkali terjadi. Jadi makanya peranan emosi perasaan itu perlu dijaga. Meskipun kejadiannya sama, tapi reaksi kita bisa berbeda. Ya. Jadi kalau saya sering ini, emosi mempengaruhi juga komunikasi dan relasi kita dalam keluarga, rumah tangga. Ya. Jadi jangan bilang, apa masalah Anda konflik? Komunikasi. Ya, komunikasi itu is not the problem. Komunikasi itu is the product of the problem. Ya. Kalau Anda lagi pikirannya emosinya senang atau gimana, komunikasi gampang. Tapi kalau lagi marah, lagi benci, lagi sebel, lagi apa, mau komunikasi belajar komunikasi gimana juga susah. Ya. Jadi ini mempengaruhi komunikasi dan relasi. Emosi yang diabaikan, dipendam, tidak dirasakan dan diekspresikan dapat menyebabkan penyakit kronis. Jadi banyak ya penyakit-penyakit yang sekarang ini dialami bukan karena fisikal, tapi karena emosional yang tidak dilakukan. Itu yang disebut dengan psikosomatis. Ya, jika ada orang misalkan sakit kepala, nggak bisa tidur, ya, sakit mah dan sebagainya. Tapi kalau udah dicek semuanya dia bagus. Itu udah pasti. This is not a physical problem. This is the emotional problem. Ya, dari penelitian apa orang yang punya cancer atau penyakit yang berat-berat yang tidak diketahui itu sebenarnya masalahnya emosional. Anda boleh cek, ya. Saya waktu itu baca satu artikel ya, ada seorang istri pendeta yang mengalami breast cancer, ya, kanker payudara. Dia udah lakukan berbagai treatment, ya, doa, puasa dan sebagainya, tetap gak sembuh, malah tambah worse sampai stadium akhir. Dia udah putus asa. Lalu ada seorang dokter yang melakukan penelitian ya tentang ini, relasi antara fisikal dengan emosional. Dia tanya, Ibu Gembala, boleh gak saya tanya sesuatu? Anda sudah lakukan banyak cara untuk mengobati cancer itu, tapi gak berhasil. Ya betul, saya gak tahu apa rencana Tuhan. Bolehkah saya tanya satu pertanyaan? Apakah ada figur wanita yang Anda kepahitan dalam hidup Anda? Gimana dengan mama? Gak ada masalah. Ternyata dia ingat dia sama cicinya, sama sisternya. Itu dia punya dulu kemarin sampai gak ngomong. Tapi udah lama sekali kejadiannya. Nah jadi dokter itu bilang boleh gak ya kamu coba ketemu dan rekonsiliasi. Wah, it's been too long ya.
Saya sudah gak hubungan dengan dia. Tapi akhirnya karena udah juga gak ada cara, dia akhirnya terbang ketemu sama sisternya ini. Dan di situ saling mengampuni. Singkat cerita ya, this is ternyata dia akhirnya sembuh. Nah, dia mengambil satu diagnosa kesimpulan yang gak tahu benar atau enggaknya, tapi Anda boleh buktikan. Semua wanita yang mengalami breast cancer, kanker payudara, pasti dia punya satu kemarahan kepahitan sama figur wanita. Apa itu mamahnya, atau mungkin omanya, atau antinya, atau siapa. Nah, ini gak tahu ya, tapi saya percaya ada satu kebenaran tentang kepahitan dibandingkan dengan kemarahan dengan satu penyakit ini. Saya bukan dokter ya, tapi dari jurnal itu saya sangat wow. Ya, kok bisa gitu. Ya, gembala ini sudah mengalami satu treatment yang luar biasa, udah pakai spiritual dan sebagainya, nggak bisa. Tapi begitu dia pakai pendekatan emotional, ya, reconciliation, sembuh. Jadi kesehatan emosi juga berdampak terhadap kedewasaan rohani. Seringkali ya kita lihat kenapa orang ini kok nggak dewasa-dewasa ya. Udah ikut Tuhan bertahun-tahun, kok kayaknya gitu-gitu terus. Kok melakukan dosa yang sama terus menerus. Why? Karena balik lagi ada satu emotional problem. Ada satu luka yang belum disembuhkan. Kenapa orang ini selalu ya udah ikut Tuhan tapi masih kekanak-kanakan terus. Gak mature, gak dewasa. Ya kadang-kadang dewasa, kadang-kadang kayak anak-anak. Balik lagi karena ada masalah emosi. Jadi makanya penting ya untuk kita semua check up itu not check up only physical. Not only check up my spiritual. Tapi check up on my emotional. Ya karena apakah emosi saya nih ngeflow atau terpenjara, tertutup, terbelenggu. Sehingga saya tidak mengalami satu kebebasan. Nah reaksi-reaksi terhadap emosional ini biasanya yang pertama orang tuh denial. Enggak, no, aku enggak gitu kok. Itu yang pertama. Yang kedua dipendam. Sakit hati apa pendam. Karena orang Kristen enggak boleh marah. Pendam. Ya, sedih, jangan sedih. Pendam, tahan. Ya. Yang keempat, yang ketiga diabaikan, ignore. Yang keempat diledakan. Nah ini yang seringkali dilakukan. Ya jadi Anda kalau marah apa diledakan. Ini yang makanya kenapa emosi dianggapnya negatif. Padahal ini adalah sesuatu reaksi terhadap emosi kemarahan itu. Bukan the real one. Atau dialihkan tadi, ya tadi ke makanan, ke mana, kemana. Tapi nanti waktu balik lagi sama juga. Atau dilogikakan, ya kita kan namanya juga manusia berdosa, kita kan manusia yang lemah dan sebagainya. Itu alasan-alasan. Dan yang terakhir adalah rohanisasi. Kalau Anda punya satu problem emosi, ya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Betul, ya. Tetapi sekali lagi, emosi itu harus diproses dulu. Bukan berarti masalah rohani itu salah ya. Tapi sebelum Anda masuk kepada hal rohani, Anda harus memproses apa yang Anda rasakan. Ya. Kalau enggak diproses itu akan menumpuk, akan meluber dan itu akan kemana-mana. Sehingga akhirnya orang yang sakit secara emosi akan menyakiti sekelilingnya. Akan menyakiti orang-orang terdekat di rumahnya. Pasangan kita dan anak-anak kita. Dan orang tua kita mungkin. Ya. Kenapa banyak orang depresi? Sekali lagi depresi itu adalah suatu tumpukan ya dari emosi yang tidak diproses. Jadi orang depresi bukan cuma dikasih obat. Itu enggak menyembuhkan. Itu hanya ngesupres saja. Tapi yang benar adalah orang ya, saya ada saudara ya, 2 tahun lalu waktu pandemi itu mengalami depresi yang berat sekali. Udah pokoknya saya pengen mati aja deh. Ya pengen mati aja udah. Dia udah ke psikiater kemana kasih obat. Ya bukannya memperbaiki tapi malah tambah
parah. Sampai akhirnya itu ya dicari. Ternyata dia punya kemarahan, punya kepahitan terhadap orang yang paling dekat dengan dia. Sampai akhirnya ditolong untuk bisa mengampuni, ya, melepaskan pengampunan dan akhirnya sembuh, ya. Sekarang dia benar-benar bebas. Saya nggak mau terpengaruh lagi oleh sikap orang lain. Ini kira-kira, ya. Nah, mitos tentang emosi yang salah yang kita perlu ngerti. Kalau orang sedih itu dianggapnya orang yang nggak punya pengharapan. Itu sesat. Ya, tadi kita udah lihat di dalam Alkitab. Ada ayatnya, Yesus menangis. Ya, jadi sedih itu bukanlah orang yang tidak punya pengharapan. Tapi artinya kalau Anda sedih, Anda harus lihat apa yang hilang dalam diri Anda. Apakah orang, atau pekerjaan, atau apa yang hilang. Ada sesuatu yang hilang. Jadi kalau ditanya kenapa sedih, nggak tahu. Ya, kita understand. Kalau Anda sedih artinya ada yang hilang. Cari yang hilang itu apa. Bisa wujud fisik, hilang uang, hilang pekerjaan, atau fisik relasinya hilang. Yang kedua, orang menangis dianggapnya lemah. Dianggapnya itu wanita yang boleh nangis tuh. Saya harus tegaskan. Ingat ya, air mata itu diciptakan oleh Tuhan. Bukan untuk wanita saja. Tetapi untuk pria dan wanita. Jadi kalau nangis itu adalah satu hal yang sehat. Kalau ada orang bisa menangis itu sehat sekali lagi. Ya. Kalau marah berdosa tadi udah dibahas. Tidak. Tapi marah yang meledak, marah yang menyakitkan, marah yang tidak terkontrol, itu yang berdosa. Ya. Tapi kalau marah untuk mendidik, marah karena saya melihat ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran, itu marah yang sangat-sangat valid. Ya, Yesus pun marah melihat orang yang tidak baik. Kalau Anda khawatir, boleh nggak khawatir? Janganlah engkau khawatir. Nggak boleh. Ya, dianggapnya tidak beriman. Sekali lagi kita lihat, kita bayangkan ya Yesus ya, waktu dia mau disalib itu. Perasaan apa kira-kira yang muncul? Sampai dia harus berdoa di Taman Getsemani. Dia pasti takut. Dia pasti khawatir. Dia pasti cemas yang berlebihan. Dan dia rasakan itu. Dia ungkapkan ya perasaan dia itu. Nah jadi supaya sehat emosi itu. Supaya kita bebas daripada penjara emosi. Yang pertama, pahami emosi apa yang sering muncul dalam diri saya. Yang kayaknya too strong. Ya. Apakah saya terlalu khawatir berlebihan, takut berlebihan, marah berlebihan. Yang kedua, bagaimana saya bisa mampu mengelola emosi itu. Yang ketiga, kalau saya bisa mengenali, bisa mampu mengelola, maka saya bisa untuk memotivasi diri sendiri untuk bangkit dari situasi tersebut. Ya, jadi kalau udah bisa 3, akhirnya kita juga bisa memahami emosi pasangan kita, memahami emosi anak kita, dan akhirnya kita bisa membina satu relasi yang baik. Itulah yang disebut dengan EQ, emotional quotient, kecerdasan emosi itu seperti ini. Jadi bukan sesuatu yang hebatnya, itu sesuatu yang kita bisa belajar. Ya, caranya adalah gimana? Sadari dulu, awareness, feel it ya. Bahwa saya merasakan emosi ini, perasaan ini. Yang kedua, label, ini emosi ini apa? Oh ini marah, ini tadi sedih atau apa. Ya. Yang ketiga, kemarin kita udah belajar. Ini paling sering muncul tuh dulu di mana? Ya, understand dari mana datangnya. Mungkin kayak saya punya papa pemarah, mungkin kayak saya punya mama pemarah. Jadi saya meskipun enggak suka, tapi itu yang saya lakukan. Ya, jadi kemarin kita udah belajar itu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah akui. Jangan denial. Jangan disembunyikan. Akui, ya aku memang takut. Aku memang sedih. Aku marah sekali sama dia tuh. Nah, ini yang sehat. Ya,
Tidak ditutup, tidak dipenuhi, tidak dipenjarakan, tapi dirasakan, diakui. Ya, aku memang benar-benar malu sekali. Aku benar-benar marah sekali. Ya, baru kalau Anda bisa menerima emosi itu, Anda bisa memprosesnya. Bagaimana memprosesnya? Ya, ya bisa Anda self-talking, Tuhan. Ya, Anda bisa jurnal, nulis. Ya, Anda bisa mengutarakan kepada Tuhan, kepada orang-orang tertentu. Atau Anda bisa substituting ya, kalau udah ini orang olahraga dulu, refresh dulu. Ya, dan yang terakhir, yang paling penting adalah forgiving. Saya harus melepaskan pengampunan kepada semua orang yang telah memenjarakan emosi saya. Hidup saya nggak mau ditentukan sama orang lain. Ya, kalau Anda bisa lakukan ini, ya, maka Anda akan mengalami satu kebebasan itu. Ya, ayat penutupnya adalah dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, ini tuh bukan titik loh. Ya, kalau kita lihat di sini koma. Nah, kita menginterpretasikan ayat ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, titik. Jadi kita nggak boleh khawatir. No. Ini maksudnya janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala keadaan kepada Tuhan, ya. Maka Tuhan akan memberikan satu kelegaan. Ya, sekali lagi, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, ya, present your request to God. Artinya gini, kita jangan khawatir tenggelam dalam kekhawatiran. Tapi Anda harus rasakan dulu kekhawatiran itu. Baru Anda serahkan sama Tuhan. Ya, di dalam Efesus dikatakan, kalau kamu marah, janganlah kamu berdosa. Artinya emosi itu harus dirasakan dan diakui dulu. Tapi bukan dipenjarakan terus ada dalam hidup kita. Seumur hidup saya khawatir terus, no. Ya, rasakan saya khawatir. Tapi datang sama Tuhan. You can feel it, but you cannot live in it forever. Ya, kira-kira itu intinya. Karena manusia tuh semua sama, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah juga punya emosi. Yesus pun punya emosi. Jadi pada saat kita mengalami emosi itu, akui, labeli, lalu serahkan sama Tuhan. Ya, istri saya dulu orang yang sangat takut sekali. Ya, kalau disuruh maju, kemarin kan sharing ya. Nah dulu dia selalu bilang ini, kalau dia takut dia bilangnya, cara mengatasi ketakutannya apa? Gak boleh takut, gak boleh takut. Tuhan pasti menolong. Gak boleh, jangan takut. Dia pakai gigit bibirnya atau tangannya di apa? Itu tiba-tiba hilang gak takutnya? Enggak, tambah takut, tambah stres. Jadi kalau Anda merasakan satu emosi, satu perasaan, Anda lawan perasaan itu sebenarnya tambah takut. Tapi akhirnya dia belajar. Kalau dia takut, Tuhan, aku takut. Tuhan, aku gemetar, aku khawatir. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Hilang takut. Ini ayat ini tuh berbicara tentang ini. Feel it, but not live in it. Kan tadi udah dibilang, jangan kuat emosi itu otomatis. Jadi kalau saya bilang bahwa begitu saya merasakan kekhawatiran, saya merasa salah, kita melawan diri kita. Sehingga akhirnya kekhawatiran itu makin tambah-tambah. Rasakan, akui, Tuhan aku khawatir. Tuhan aku cemas, ini tiba-tiba uang habis. Tuhan aku takut, ini tiba-tiba sakit. Ya, akui itu, tapi serahkan sama Tuhan. Maka Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kita akan benar-benar menyembuhkan kita. Ya, mari kita berdoa.